Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Hukum Administrasi Negara akan membahas tentang Omnibus Cipta Kerja dalam tinjauan hukum administrasi negara, mulai dari pengertian, proses pembuatan, pro dan kontra, dan pandangan Han terhadap Omnibus Law. Kelompok kami beranggotakan Yosefin, Syifa, Alisa Nurul, Tiffany Bianca, dan Tiara Putri. Selamat menyaksikan. Senin 20 Januari 2020, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI kembali menggerakkan ribuan anggotanya untuk berdemo di depan kantor DPR. Mereka dengan lantang menyuarakan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Sebenarnya apa sih Omnibus Law itu? Apa itu Omnibus Law? Secara terminologi, banyak literatur menyebut kata Omnibus berasal dari bahasa Latin yang artinya untuk semuanya. Mengutip dari Slow Dictionary, Omnibus memiliki makna untuk semua, mengandung dua atau lebih, dan seringkali diterapkan pada rancangan undang-undang legislatif yang terdiri lebih dari satu subjek umum. Dalam perkembangannya, kata Omnibus banyak diarahkan ke dalam istilah Omnibus Bill yang diartikan sebagai rancangan undang-undang dalam satu bentuk yang mengatur bermacam-macam yang hal terpisah, yang berbeda dan seringkali menggabungkan sejumlah subjek yang berbeda dalam satu cara sehingga dapat memaksa eksekutif untuk menerima ketentuan yang tidak setujui atau juga membatalkan seluruh pengundangan. Selanjutnya, saya Yosefin Elkania akan memaparkan proses pembuatan Omnibus Law. (20 Oktober 2019) pada pidato pertama Presiden RI untuk kedua kalinya, Joko Widodo menyinggung satu konsep hukum perundang-undangan dengan sebutan Omnibus Law. Pada 16 Desember 2019, Satgas Omnibus Law dibentuk dan dipimpin oleh Ketua Kader Rosanto Ruslani dan Menko Perekonomian Erlangga Hartanto yang menjabat sebagai pengarah. Pada Januari 2020 terdapat dua Omnibus Law yang diajukan oleh pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan. Pada 2 April 2020, surat Presiden tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja dibacakan dalam rapat paripurna DPR. Pembahasan draft RUU Cipta Kerja diserahkan kepada Badan Legislasi. Kemudian pada tanggal 14 April 2020, Badan Legislasi DPR menggelar rapat kerja pertama bersama pemerintah membahas draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Kemudian 24 April 2020, Presiden Joko Widodo menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Pada 20 April sampai 3 Oktober 2020, selama hampir 6 bulan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat. Kemudian, pada 3 Oktober 2020, polemik soal RUU Cipta Kerja mengemuka kembali setelah rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI pada Sabtu malam menyetujui RUU Omnibus Law Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna DPR. Hasil rapat tersebut membuat Omnibus Law RUU Cipta Kerja tinggal selangkah lagi sebelum mendapat persetujuan menjadi undang-undang. Hingga akhirnya, pada 5 Oktober 2020, DPR mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang yang berlaku melalui rapat paripurna. UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Kemunculan Omnibus Law banyak menerima tanggapan. Dalam hal ini, saya akan membahas dari pihak kontra. Kenapa sih banyak yang menentang? Yang pertama, saat UU ini diketok palu atau disahkan, ternyata naskah finalnya belum ada. Kata Pak Jokowi, bagi yang tidak setuju dengan Omnibus Law, silahkan membuat judicial review. Tetapi bagaimana ingin membuat judicial review, rakyat saja belum menerima naskah finalnya. Bahkan, anggota DPR pun pada saat itu belum menerima naskahnya.
Kata Bu Safitri Susanti, yaitu seorang pakar hukum tata negara, proses pembentukan Omnibus Law ini inkonstitusional dan melanggar prinsip demokrasi. Alasannya, pimpinan DPR menolak permintaan fraksi Demokrat dan PKS untuk mengadakan voting. Kalian tahu kan insiden matiin mic? Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Nah, itu salah satu buktinya. Yang kedua, pembahasan RUU terkesan terburu-buru di tengah pandemi dan pembahasan tidak transparan dan kurang partisipasi yang menjadikan pembahasan ini terkesan tertutup. Lalu, jika dikaji berdasarkan pasal, dalam Omnibus Law ada 11 bahasan dan undang-undang. Salah satunya yang ramai dibincangkan oleh masyarakat dan menuai banyak kontra adalah ketenagakerjaan. Dalam UU Cipta Kerja terdapat beberapa poin yang dinilai sangat kontroversial dan merugikan para pekerja. Mari kita lihat bersama poin-poin utama yang dirangkum oleh tim Litbang CNN Indonesia. Yang pertama adalah waktu istirahat dan juga cuti. Ini terkait dalam pasal 79 ayat 2 huruf B yang mengatur bahwa istirahat mingguan pekerja ini menjadi 1 hari dalam waktu 6 hari kerja begitu. Nah, ini artinya aturan 5 hari kerja ini dihapus dalam undang-undang ini, dan hak cuti juga berpotensi hilang seperti cuti haid dan juga melahirkan bagi perempuan karena hak upah pekerja atas cuti hilang. Dan selanjutnya ini adalah upah. Ini adalah salah satu yang krusial begitu, diatur dalam pasal 88B. Pasal ini mengatur tentang standar pengupahan berdasarkan waktu alias per jam begitu. Dan berdasarkan pasal ini pengupahan diterapkan berdasarkan satuan waktu dan juga satuan hasil. Karena itu tidak sedikit yang menganggap bahwa skema pengupahan ini akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk memberlakukan penghitungan upah per jam. Dan selain itu dalam pasal 88C ini disebutkan menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Nah, dalam hal ini kaitan upah minimum yang dimaksud adalah upah minimum provinsi. Pada poin ini banyak juga kekhawatiran terkait pemerintah tengah berupaya menghilangkan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK melalui peraturan ini. Dan selain upah, hal lain yang menjadi kontroversi adalah jam kerja yang dinilai eksploitatif. Dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal sebelumnya ini disebutkan mengenai pelaksanaan ketentuan waktu kerja yakni 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Nah, sementara pada UU Cipta Kerja pasal 77 ini disebutkan waktu kerja paling lama adalah 8 jam dalam waktu 1 hari dan 40 jam dalam waktu 1 minggu. Nah, selanjutnya poin yang menarik diperhatikan juga adalah mengenai penghapusan pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang syarat pekerja waktu tertentu atau biasa dikenal dengan istilah pekerja kontrak. Dengan dihapuskannya pasal ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka tidak ada batasan aturan sampai kapan seseorang pekerja ini bisa dikontrak, dan akibatnya bisa saja pekerja kontrak tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Nah, kita lihat poin selanjutnya adalah terkait tenaga kerja asing. Ini yang salah satu yang paling ditentang oleh serikat pekerja, yaitu pasal 42 yang mengatur tentang kemudahan para pekerja asing. Nah, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap pemberi kerja ini hanya diwajibkan membeli atau memiliki pengesahan rencana penggunaan TKA dari pemerintah pusat. Nah, ini berbeda dengan sebelumnya. Jika ini disahkan, maka tenaga kerja asing sudah tidak diharuskan lagi untuk mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian pernyataan atau pertanyaannya adalah ini siapa yang lantas bisa dimintai pertanggungjawaban atas kualitas dari para tenaga kerja asing ini. Dan selanjutnya uang penghargaan masa kerja. Nah, ini diatur selama ini masa kerja 24 tahun ini dihapus. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus poin H dalam pasal 156 ayat 3 terkait uang penghargaan bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 24 tahun atau lebih begitu. Nah, di mana seharusnya pekerja menerima uang penghargaan sebanyak 10 bulan gaji, dan tidak berhenti sampai di situ. Jaminan pensiun ini juga menjadi salah satu yang terkena imbasnya, sebab RUU Cipta Kerja menghapus sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerja atau buruh dalam program jaminan pensiun. Hal ini juga erat kaitannya dengan kemungkinan adanya kontrak seumur hidup seperti yang kita bahas di awal tadi.
Dan yang terakhir adalah terkait pesangon. Ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini nilai pesangon dikurangi dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan upah dengan rincian 19 bulan dibayarkan oleh pengusaha dan 6 bulan dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lalu dari mana BPJS Ketenagakerjaan ini mendapatkan dana untuk membayar pesangon? Dan inilah dia 8 poin yang menjadi kontroversi terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Berikut ada beberapa pihak yang pro terhadap Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja ini. Menurut Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini dapat meningkatkan UMKM, yang mana UMKM berkontribusi besar dalam GDP maupun dalam masa pengangguran. Dalam undang-undang existing belum adil terhadap UMKM. Hal ini dikarenakan izin UMKM disamakan dengan pembuatan CV atau PT. Hal ini akan menyebabkan modal yang dikeluarkan akan lebih besar ketimbang modal UMKM itu sendiri. Dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini, pemerintah akan mempermudah izin UMKM ini. Selanjutnya, akses pemodalan untuk UMKM tidak begitu bagus. Kredit lending hanya mengeluarkan 20% untuk UMKM. Hal ini dikarenakan 53% UMKM belum mendapatkan izin. Dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini, pemerintah akan memformalkan UMKM dan mendorong untuk akses perbankan. Yang terakhir, dalam undang-undang sebelumnya, UMKM ini tidak dijamin bagaimana metode kerjasama pada perusahaan besar. Dengan adanya undang-undang ini, wajib hukumnya seluruh investor dalam negeri atau asing harus berkolaborasi dengan UMKM dan perusahaan nasional di dalam daerah. Jadi, investasi ini tidak hanya untuk pengusaha besar saja, tetapi untuk memperkuat UMKM itu sendiri. Dilansir dari kompas.com, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, Bidang Hubungan Internasional, Sinta Wijaya Kamdani mengatakan kalangan pengusaha menyambutnya dengan baik dan mengapresiasi pada pemerintah dan DPR yang telah menyepakati rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini menjadi undang-undang. Menurutnya, Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat memecahkan permasalahan yang ada di dunia usaha, terutama terkait aturan yang timpang tindih dalam perizinan. Dengan demikian, dapat meningkatkan investasi yang berujung pada penciptaan lapangan kerja tersebut. Kesimpulannya adalah, dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini yang mempermudah perizinan usaha, hal ini dapat membuka lowongan pekerjaan lebih banyak lagi. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pandangan Han terhadap Omnibus Law. Pengertian hukum administrasi negara menurut L.J. van Apeldoorn adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang diserahi tugas pemerintahan itu. Selanjutnya, menurut Djoko Sutono adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat. Hukum administrasi ini menyangkut jantung dari aturan dasar bagaimana pemerintah bekerja mengurus kepentingan publik. Hukum administrasi penting untuk mengatur setiap tindakan aparat pemerintah agar sesuai dengan prinsip negara hukum dengan penekanan pada prosedur administrasi, yakni bagaimana dasar dan cara aparat pemerintah bekerja. Lalu berkaitan dengan Omnibus Law, wacana implementasi Omnibus Law sendiri sedang santer terdengar di berbagai media tanah air. Dimulai dari pidato Presiden Jokowi setelah dirinya dilantik menjadi presiden pertanggal 20 Oktober 2019 lalu. Tujuan besar dibentuknya Omnibus Law adalah sebagai solusi untuk mengatasi rumitnya birokrasi instansi pemerintah yang memunculkan ketidakpuasan investor. Dengan kata lain, tujuan Omnibus Law adalah untuk menyederhanakan perizinan dan regulasi, sekaligus untuk menarik investasi dan mengikis tumpang tindih regulasi. Berikut ini adalah contoh video yang berkaitan dengan apa yang sedang kita bahas.
bicara lagi soal Omnibus Law, Pak Luhut, saya ke Anda. Banyak kekhawatiran bahwa ini justru akan membuat masyarakat marginal semakin terpinggirkan. Bahkan sudah ada plesetannya, Pak, RUU Cipta Lapangan Kerja itu disebutnya RUU Cilaka. Karena buruh akan cilaka, orang-orang ini akan cilaka, Pak Luhut. Najwa, saya mau bilang sama teman-teman juga pemirsa ya, Presiden itu orang yang datang dari susah. Tidak akan mungkinlah beliau mau lihat rakyat itu susah. Dan itu yang beliau sampaikan. Sudah cukuplah Pak Luhut saya yang susah. Ini kan bikin bagaimana rakyat ini supaya jangan susah. Makanya semua kesederhanaan itu nonjol di kantor, tanya Pak Mahfud. Jadi kita sangat hati-hati mengenai itu. Dan kita melihat bagaimana supaya membuat equilibrium atau keseimbangan itu ada. Tidak bisa juga maunya ini baik sendiri, ini jelek, nggak bisa. Bagaimana itu bisa berbuat agak seimbang. Nah, itu dia tadi pembahasan Omnibus Law berdasarkan pandangan Han dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.